Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat Zawiyah di mana antum berada, alhamdulillah hari ini Minggu tanggal 22 Desember 2024. Yayasan Wakaf Zawiyah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Hamzah Alatas kedatangan tamu istimewa, para pemuda masa depan Islam insyaallah. Dari pesantren Ribat Al-Jufri Indonesia Kuningan di bawah pimpinan Al-Habib Hasan bin Husin Al-Jufri. Dan alhamdulillah pendamping para santri di sini ada Ustadz Muhammad In'amul Aufa. Gimana Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah khair. Beliau adalah ketua rombongan yang mendampingi para santri, dan juga ada Ustadz Aldi. Juga ada Ustadz Alif ya. Alhamdulillah. Mari kita dengarkan sedikit kesan-kesan Ustadz Aufa tentang Zawiyah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Hamzah Alatas ini. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang kami muliakan serta kami ta'zimi Sahibul Zawiyah. Ini orang tua daripada Ananda Muhammad Hadi Al-Fatih Alatos. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, Amin ya Allah. diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Dimenangkan di setiap perjuangan dakwahnya li'ila li kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami ucapkan ungkapan beribu-ribu terima kasih atas segala jamuan kedatangan kami di Zawiyah Channel, di Masjid Zawiyahnya. Mudah-mudahan hadirnya kami di sini adalah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali saya datang ke sini, selain daripada teringat tentang kisah suhbah pertemuan seorang murid dengan gurunya, yakni Habib Abdullah bin Muhsin Alatos Empang Bogor, dengan Sahibul Zawiyah yakni Habib Ahmad bin Hamzah Alatos, saya teringat sebuah hadis yang saya kira hadis ini relevan sekali, paket komplit dengan kondisi atau yang ada di Zawiyah ini. Apa hadisnya? Hadisnya yang berbunyi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Manakala anak Adam, manusia, telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 hal. Apa aja 3 hal tersebut? Yang pertama, shadaqatun jariyah, merupakan sedekah jariyah. Dan di sini ada masjid yang didirikan oleh Habib Ahmad bin Hamzah Alatos. Sudah barang tentu ini adalah wakaf yang menjadi jariyah, yang pahalanya akan terus kontinu meskipun masjid ini didirikan ratusan tahun yang lalu, 170-an. Sementara beliau yang mendirikan, Habib Ahmad bin Hamzah Alatos, sudah meninggal dunia, namun pahalanya terus kontinu mengalir kepada Habib Ahmad bin Hamzah Alatos. Itu yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua apa? Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan Masya Allah, di sini ada podcast Zawiyah Channel, dan mudah-mudahan benar-benar mendunia. Ini adalah ladang atau media untuk ilmu itu bisa bermanfaat, ilmu itu bisa tersampaikan. Maka ini salah satu daripada ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Waladun atau waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya kan?
tentu yang mengurus sampai sekarang setelah wafatnya Habib Ahmad bin Hamzah Al-Alatos adalah generasi-generasi muridnya, bahkan anak-anaknya yang terus mengalir pula pahalanya kepada Habib Ahmad bin Hamzah Al-Alatos. Masya Allah. Jadi tempat ini nih paket komplit. Shadaqatin jariyah, ilmin yantafau bihi, sama waladin saleh yad'ulah, seperti itu. Nah, jadi pertama kali saya datang ke sini langsung teringat hadis ini. Jadi antum ini pertama kali kemari? Pertama kali, alhamdulillah. Udah lama Ustaz ya? Udah lama? Iya. Baru tahu ternyata prasasti peninggalan Habib Ahmad bin Hamzah Al-Alatos itu ada di Indonesia. Kami tahunya di Wadi Ahmad. Ya, karena beliau dikuburkan di Wadi Ahmad. Ya, kalau kita nanti di Hadramaut, antum semua ini insya Allah izinkan sekolah di Universitas Al-Ahqaf, ya, atau di Ribat Alawi mungkin. Itu nanti biasanya kalau liburan kita akan melakukan rihlah seperti ini, ziarah. Ya, mulai dari ke Inat sampai balik lagi ke Seun, sampai nanti ke apa namanya bangunan yang pencakar langit itu apa tuh? Lupa, masya Allah, dari tanah itu. Yang dari tanah di sana ada namanya. Lupa saya namanya. Nanti kita juga ziarah ke Mashhad, ke Huraidoh, bahkan nanti destinasi terakhir itu ya ke situ, ke Wadi Ahmad. Masya Allah. Gitu, ke Habib Ahmad di Hadramaut. Alhamdulillah kurang lebih 7 tahunan. Masya Allah. Di Universitas Al-Ahqaf. Terus tadi Ustaz Anda dengar antum ada nulis buku tentang Manaqib Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Alatos. Ya, saya pernah. Boleh antum ceritain sedikit judulnya apa, isinya seperti apa, terus kaitannya dengan Habib Ahmad bin Hamzah dan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Alatos itu apa coba? Kalau kaitannya sih seperti ini ceritanya. Nah, ini beliau itu kan yang namanya murid di hadapan mursyid guru itu seperti mayit. Ya, kadangkala kita diperintah oleh guru itu sesuatu yang sebenarnya kita berat. Yang artinya sebenarnya ini guru ingin menghilangkan hawa nafsu tersebut. Nah, suatu ketika saya menulis pingin mendapatkan berkah daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Alatos yang merupakan syekh futuh daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, maka saya tulis sekitar 62 halaman. Masya Allah. Seingat saya 62 halaman atau 68 halaman. Menceritakan biografi tentang Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Alatos. Maka ketika setelah selesai penulisan tersebut, saya sowankan kepada cucunya yaitu Abu Ya Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Alatos. Maka beliau bilang, nanti ketika selesai coba saya mau lihat. Nah, cuman sebelum saya kasihkan buku tersebut, beliau ketika ngaji Ta'tir Anfas, karena beliau juga pengarang kitab daripada Ta'tir Anfas, juga manaqib daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Alatos yang tebelnya masya Allah, tebel sekali. Kalau saya waktu itu nulis cuma 62 halaman. Beliau ini pusat manaqib daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Alatos, namanya Ta'tir Anfas. Ya. Nah, beliau ketika ngaji Ta'tir Anfas menceritakan bagaimana pertemuan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Alatos Empang Bogor dengan Sayyid Ahmad bin Hamzah Al-Alatos. Waktu itu beliau cerita seperti ini. Ini sepertinya supaya saya melihat bagaimana nurutnya, bagaimana ta'zimnya, bagaimana mengikuti perintahnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Alatos atas perintah daripada Habib Ahmad bin Hamzah Al-Alatos. Nah, beliau menceritakan suatu ketika Habib Abdullah bin Muhsin ini beliau sudah alim. Kalau antum semua mondok itu kan dari nol. Masih belajar fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Antum masih belajar gitu. Beliau udah ngaji kitab-kitab besar. Nah, udah pakai imamah. Nah, beliau juga Habib Abdullah bin Muhsin Al-Alatos ini Empang Bogor masih muridnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Alatos. Nah, suatu ketika kata Bu Alwi, beliau ini mendapatkan isyarah bahwa
si fulan inilah yang merupakan Syekhul Futuh daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Maka didatangilah fulan ini. Siapa beliau? Ternyata Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, Syekh Futuh daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang, Bogor. Kata beliau, singkat cerita gitu. Kalau memang wahai Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kalau memang antum meyakini saya ini Syekh Futuh antum, maka syaratnya apa? Tinggalkan semua wirid yang kamu baca. Di antaranya apa? Rotibul Atos. Syuf. Ini Wangsa Al-Attas, Marga Al-Attas, apa kebanggaannya kalau bukan Rotibul Atos ya? Yang dibuat daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Qutbul Anfas ya. Itu sebuah kebanggaan dan pasti dari kecil sudah melafalkan wirid, sudah istiqomah membaca Rotibul Atos dari kecil. Secara Marga Al-Attas ya kan? Kebanggaan pun Rotibul Atos. Tapi apa? Ketika Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas bertemu dengan Sayyid Ahmad bin Hamzah Al-Attas, apa perintah beliau? Tinggalkan semua wirid itu termasuk Rotibul Atos. Apa hikmahnya kata Buya Alwi? Kata Buya Alwi, hikmah di sini pingin beliau ini memberikan sejatinya Rotibul Atos yang sesungguhnya. Masya Allah. Bukan sekedar rotib hanya dibaca. Yeah. Kalau redaksi pasti sama, cuman bukan sekedar rotib dibaca, tapi hakikat Rotibul Atos ini. Dan beliau mengumpamakan seperti ini. Kalau misalkan ini ada kopi nih, ada kopi. Ketika kita datang dengan segelas isi kopi penuh, ya kan, datang kepada seseorang untuk dituangkan air putih. Seberapa banyak pun air putih dituangkan ke gelas yang berisi air kopi, ya. Seberapapun banyak yang tumpah, tapi gelas ini akan tetap kotor. Tetap butak. Kalau bahasa kitanya mah. Masih banyak butiran kopi. Masih banyak butiran kopi. Ya kan? Tapi berbeda halnya. Ketika air kopi ini dibuang, ya kan? Air kopinya dibuang, dibersihkan, baru diisi air lagi, air putih. Maka jelas, di dalamnya terdapat air yang begitu jernih, air putih. Nah, yang dimaksud daripada tinggalkan Rotibul Atos ya seperti perumpamaan kopi tadi. Pinginnya Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, tinggalkan dulu kemegahan yang kamu bawa. Dan seperti itulah kita seharusnya berguru. Atribut yang membuat kita bangga, atribut yang membuat kita membusungkan dada. Manakala kita bertemu dengan seorang guru, turunkan dulu. Seperti itu. Nah, maka guru tersebut akan menuangkan sejatinya ilmu yang hakiki. Masya Allah. Nah, seperti itulah. Itu adalah cerita pertemuan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dengan Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Cerita ini seakan-akan membimbing saya. Habib. Cerita ini membimbing saya karena saya lupa 2 minggu kemudian ataukah 2 bulan kemudian buku itu sudah dicetak sama saya, cuman baru satu cetak. Sampel dulu ya. Satu sampel dulu. Saya datangkan kitab tersebut kepada Habib Alwi bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas. Beliau cuman buka sekedap, ya sekejap, buka, tutup. Saya sowankan dulu ke Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Malamnya, saya ingat itu waktu itu di nikahannya putra daripada Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, rektor Universitas Al-Ahqaf. Maka Buya Alwi sama Buya Habib Abdullah Baharun manggil saya dipertemukan. Ya, Buya Alwi di sini, Buya Habib Abdullah Baharun di sini, saya di sini. Kata beliau, apa? Saya sudah menyuankan kitab kamu. Kalau kamu pingin berkahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, jangan cetak kitab ini. Syuf, al-murid amam al-mursyid kal mayyit, ya kan? Nggak ada alasan untuk tidak mengikuti perintah guru. Ya. Tidak ada bisa menolak ya. Tidak bisa menolak kita. Kata beliau, kamu buat ini tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan berkah daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas kan? Marhaba Habib, na'am. Hadza qusdi. Ini tujuan saya. Kalau memang ini, coba kamu jangan cetak kitab ini, kamu bahkan mendapatkan berkah Habib Abu Bakar.
Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Al-murid al-mursyid kal mayyit. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini sekelumit cerita tentang Habib Abdullah bin Musin berguru kepada Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas, dan sedikit cerita saya berguru kepada Abu Ya'alwi juga kepada Habib Abdullah Baharun. Itu saja Habib. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau Ustaz Aldi gimana kesan-kesannya? Mungkin Atau mungkin ada cerita sedikit, atau apa Ustaz Aldi ya juga dari Al-Ahgam atau gimana? jadi saya dari Dalwa, Habib. Oh, Dalwa Bangil. Dalwa Oh, Bangil. Masya Allah. Jadi kita itu santri khidmah Oh, berkhidmat di Ribat Al-Jufri. di Ribat Al-Jufri. Oh, Masya Allah. Dan Masya Allahnya kita punya dapat pengalaman, kita bisa ziarah ke Zawiyah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Ziarah Masya Allah. makbulah, insya Allah. Amin. Amin ya Allah, Cukup ziarah qarib, makbulah. insya Allah. Amin. Dan mungkin Al-Fakir juga di sini mewakilkan daripada ashab, Iya. menyampaikan kepada Zawiyah, Iya. syukran lakum ya Habib, Masya Allah. ala tarhib, Masya Insya Allah. Allah, alhamdulillah. Tarhib Kita juga harah, kira Masya Allah. jamu antum para santri, alhamdulillah. Masya Ini santri berapa orang yang ikut nih? 20. Ada 20 20 orang. 21 sama Umar. Sama Umar. Masya Jadi Allah. Masya Allah Habib, dengan alat tarhib semuanya mumtazah, Oh, Masya Allah. harah, Masya Allah Habib. Doakum, Insya Allah. Doa berdoa Insya Allah Habib. Insya Allah, alhamdulillah. Sahabat Zawiyah Channel di mana berada, alhamdulillah demikianlah tadi cerita singkat dari Ustadz Aufa tentang pertemuan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas dengan guru beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atas, Sahibul Waqaf Zawiyah. Mudah-mudahan sekelumit cerita dari Ustadz Aufa juga Ustadz Ali tadi akan menambah rasa kecintaan kita Amin. kepada baginda Rasulullah SAW dan menambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Amin. Ustadz, biasa kita di akhir podcast ngobras ini, kita program kita namanya ngobras, ngobrol bareng di Zawiyah. Masya Allah, ngobras. Nah, di akhir itu kita ada yel-yel. Apabila saya mengatakan Zawiyah, antum berdua atau bareng-bareng boleh mendunia. Marhaba. 3 kali biasa Seperti ya. tadi, Seperti ya. tadi ya. Jadi memang Zawiyah ini sekarang ya dimanapun kita berdakwah dengan menggunakan medsos bisa dilihat di mana aja. Itulah bahasa mendunia, maksudnya dimanapun bisa Marhaba. diakses, bisa dilihat, bisa didengar. Iya, siap Ustaz ya? Siap. Siap Ustaz Ali ya? Marhaba. Kita lihat kamera. Ya. Zawiyah, Mendunia. Zawiyah, Mendunia. Zawiyah, Mendunia. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.